malah sempet kayak ada pikiran kayak pengen mau bunuh diri. Ya udah, aku harus bangkit nih, dan aku menemukan purpose-ku juga Kak di situ. Interestingnya, aku dan timku gitu kita bisa kayak sama-sama nge-support orang yang bener-bener butuh bantuan, terutama kayak punya mental health issues juga gitu. Selalu berpikir bahwa there's always a second chance gitu untuk kita berubah, dan waktunya adalah saat ini, sekarang gitu. Jadi bukan besok, bukan nanti, bukan. Halo teman Ryota, selamat datang di podcast Cerita Muda. Pada sesi Cerita Muda kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang kebetulan biasanya kita undang anak-anak dari yang sudah lulus S1 kemudian sudah berlangsung proses masternya atau sudah lulus. Kali ini kita kedatangan salah satu orang yang kebetulan masih menjalani pendidikan S1-nya di Indonesia, namun punya profil yang cukup menarik untuk kita gali. Bersama kita sudah ada Mbak Insira. Mbak Insira, boleh dong cerita dulu profilnya seperti apa sebelum kita kenal Mbak lebih dekat? Oke. Halo semuanya, salam kenal, nama aku Insira. Aku sekarang lagi menjalani semester 3 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oke, Mbak Insira. Kini kan aku udah tahu ya profilnya Mbak, tapi seandainya teman-teman yang lain kan belum tahu. Cuma aku pengen tanya, pertanyaan pertama begitu ngelihat CV Mbak adalah, Mbak cita-citanya apa sih sebenarnya? Wow, ini dalam banget ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau cita-cita utama sih sebenarnya aku pengennya udah pasti jadi dokter kan, karena aku pengennya memang masuk Fakultas Kedokteran. Cuman aku memang minatnya itu sebenarnya dari awal kayak ke mental health gitu, karena sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kayak banyak orang yang masih belum aware sama mental health kayak gitu-gitu. Oke, kalau dari sisi mental health sendiri, sebenarnya beda nggak sih Mbak sama yang kalau kita bilang mental health kan harusnya lebih ke arah psikolog ya Mbak ya? Itu sama atau beda dengan, kan kalau Mbak ngambil kedokteran nih, gimana tuh? Garis batasnya gimana sih? Jadi sebenarnya kalau misalnya psikolog itu kan dia juga sama-sama pelajari sains ya. Cuman kalau bedanya sama psikiater tuh bisa meresepkan obat. Jadi kalau basically dokternya Mbak itu ya? Kalau misalnya psikiater tuh jadi kayak dia harus jadi dokter umum dulu, terus baru ngambil spesialis kejiwaan kayak gitu. Tapi kalau misalnya psikolog mungkin langsung ya kayak lulus S1 langsung jadi psikolog gitu. Cuman kalau misalnya lulus kedokteran belum tentu jadi psikiater, jadi harus ngambil spesialis kayak gitu. Terus kalau bedanya sendiri, itu tadi kan kayak bisa ngasih obat. Terus kayak kenapa aku kok ngambilnya kedokteran, kenapa nggak psikolog aja? Karena sebenarnya awalnya tuh kayak bingung, kayak aduh pengen psikolog juga, tapi kayak sebenarnya kesehatan fisik sama kesehatan mental tuh kan kayak punya kaitan yang erat banget gitu. Aku pengen mempelajari kayak kedokteran, terus sambil kayak mempelajari psikologi juga gitu, kayak dari baca-baca atau apa, biar aku kayak bisa tahu koneksi dari keduanya gitu, gimana bisa nyambungin gitu. Jadi kalau misalnya nanti ngobatin pasien, kayak ngarahnya ke mentalnya juga gitu, karena kadang-kadang kan ada yang kayak penyakit mental disorder bisa bermanifestasi ke fisiknya juga akhirnya gitu. Ada beberapa beranjak ke arah kayak kita ngomong sebagai anak SMA ya Mbak. Anak SMA itu kan kadang kita masih memetakan ya, aduh mau apa nih gitu-gitu. Nah kalau Mbak sendiri ke arah mental health sendiri ada relate ke kisah pribadi kah, atau apa yang menginspirasi Mbak akhirnya, oh kayaknya nih bidang yang gue minatin nih gitu. Ada nggak sih yang bikin trigger Mbak ke sana gitu? Jadi kalau aku dulu awalnya itu sebenarnya kayak mulai aware sama mental health, mental illness emang semenjak aku exchange ke Amerika gitu. Nah waktu itu di sana aku sempat ngalamin yang namanya kayak down gitu kan. Mungkin karena kayak jauh dari orang tua, terus abis itu kayak ngerasa sendirian gitu kan. Terus aku sempat yang namanya kayak ngalamin depresi gitu. Ngalamin yang namanya depresi, terus sampai kayak bener-bener punya huge social anxiety gitu, sampai yang kayak nggak berani ketemu orang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku waktu awal-awal sebenarnya kayak defensif banget, karena kayak ketika kan orang-orang di sana kan udah pada aware gitu ya, jadi kayak nanyain atau ngomongin tentang mental illness tuh bukan sesuatu yang tabu gitu. Akhirnya waktu mereka kayak misalnya host family atau kayak guru nanya ke aku kayak are you okay, kayak kenapa kayak gitu-gitu,
aku tuh kayak defensif, kayak enggak kok, nggak apa-apa, aku selalu bilang kayak gitu loh. Tapi sebenarnya I'm not really okay gitu. Jadi ya gitu, jadi kayak awal mula aku bisa aware sama mental health itu dari situ sebenarnya, karena aku ya bener sih memang ngalamin sendiri gitu. Nah kalau exchange sendiri kan dalam waktunya setahun ya Mbak. Dulu kegiatannya apa aja sih Mbak? Dalam keperluan apa sampai Mbak ikut dalam studi exchange ini gitu? Dapat peluangnya itu gimana? Itu gimana sih ceritanya? Jadi tuh sebenarnya gini, dulu mamaku pernah ikut exchange gitu waktu masih SMA juga sama. Terus mama itu kayak sering nyeritain gitu loh, kayak dulu tuh ibu tuh seru banget gini gitu. Terus akhirnya sejak kecil itu aku kayak pengen banget akhirnya kayak aduh semoga aja bisa deh suatu saat nanti exchange juga gitu. Akhirnya dari SMP tuh kayak udah bener-bener niat kayak aduh aku nanti SMA pokoknya harus daftar gitu. Pas udah SMA daftar di AFS kan kayak lembaga exchange yang paling gede gitu lah, maksudnya untuk anak SMA. Terus abis itu waktu tes AFS aku kan ada 3 tahap tuh. Pertama tes tulis, wawancara dan lain-lain tuh kan. Nah waktu tes tulis tuh aku dari tahap yang pertama aja tuh udah gak lolos gitu. Dia kok kayak udah I don't know, mungkin karena aku kayak pertama atau gimana Mbak? Pas tahap pertama, iya percobaan pertama. Jadi sebenarnya kalau Mbak sendiri bisa studi exchange itu udah percobaan berkali-kali berarti? Itu jadi kan aku kan gagal yang itu, terus habis itu aku nyoba lagi, baru yang kedua berhasil gitu. Oke, jadi sudah ada perbaikan di sana gitu. Iya, kayak coba dari lembaga lain gitu. Pelajari dari sana apa yang kurangnya Mbak pada saat Mbak sebelumnya masih gagal terus kemudian suksesnya ini, ada apa sih yang jadi kendalanya dulu gitu? Oke. Kalau menurut aku dari kendala sendiri sebenarnya kayak aku merasa effort yang aku ini tuh udah yang aku keluarin udah kayak maksimal gitu, kayak udah sering baca apa segala macam. Cuman yang aku kayak sampai sekarang tuh masih ini ternyata tuh semua tuh ditentukan dari ini ya, itu tuh dari niatnya gitu loh Kak. Jadi kayak jadi waktu awal aku tes yang pertama itu niatku tuh masih nggak jelas gitu, kayak niatku tuh ikut exchange tuh kayak ya nggak apa-apa ya kan, karena seru aja, karena ini karena itu. Maksudnya niatnya kayak niatnya jadi, tuh masih niatnya adalah masih kayak coba-coba gitu ya. Siapa tahu beruntung kayak gitu ya. Nah kalau yang sisi yang keduanya tujuan yang spesifik banget gitu. Nah terus aku mulai evaluasi kan, kenapa nih kok aku kayak gak keterima gitu ya, kayak galau-galau juga gitu kan Kak, karena kayak udah pengen dari lama gitu. Terus abis itu akhirnya pas yang nyoba kedua, aku kayak mulai ngelurusin niat, oke ini niatku sebenarnya kesana buat apa sih, kayak mulai going inwards gitu, kayak nanya ke diri sendiri gitu. Terus akhirnya aku menemukan kayak aku tuh pengen, ini mungkin sounds silly tapi kayak aku kayak pengen contribute to world's peace gitu loh Kak. Soalnya kayak dari apa aja yang bisa aku lakukan gitu, terutama sebenarnya kan aku kan ya kayak pakai hijab gitu kan, seorang muslim gitu. Nah aku tuh kayak pengen menunjukkan misalnya kayak ke orang ya yang di sana gitu, kayak sebenarnya tuh orang-orang Indonesia atau orang muslim tuh kayak nggak kayak yang diberitain sama media-media kayak gitu-gitu loh Kak. Gitu sih. Kalau dari sisi persyaratannya sendiri Mbak, susah nggak sih sebenarnya untuk apply si exchange ini, ataukah memerlukan nilai TOEFL atau bukti kalau kita bisa speech English-nya itu gimana kemarin dari sisi persyaratan dan sebagainya? Kalau dari persyaratannya sebenarnya apa ya? Kalau bahasa Inggris kayak nggak ada persyaratan harus tes TOEFL dulu atau gimana gitu, nggak ada. Cuman kayak lembaganya itu ngasih tes bahasa Inggris langsung gitu Kak. Jadi kayak jadi kayak aku langsung tesnya tuh di saat itu juga gitu. Terus kalau preparationnya sebenarnya kayak aku mencoba memfamiliarkan diri gitu sih sama bahasa Inggrisnya sebenarnya, ya kayak mungkin klise tapi kayak misalnya nonton yang bahasa Inggris, terus kayak baca buku bahasa Inggris kayak gitu udah aku biasain dari SMP sih sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya denger orang ngomong bahasa Inggris atau speaking bahasa Inggris udah kayak mulai kebiasa. Terus aku juga suka latihan sama temen aku yang apa bahasa Inggrisnya fluent juga, jadi aku latihan speaking juga sama dia gitu sih Kak. Oke. Nah kalau dari sisi persiapan kan udah ini ya akhirnya tembus ya. Pada saat itu gimana tuh responnya keluarga? Mendapati anaknya gitu kan dapat kesempatan exchange, itu kamu dibiayai atau kamu bayar sendiri sih? Kalau aku waktu itu kebetulan dari biaya sendiri Kak. Cuman kayak interestingnya sebenarnya waktu pas sebelum tes itu orang tua aku kayak
udah jangan gitu loh. Karena aku tuh anak tunggal kan. Maksudnya aku anak tunggal terus perempuan gitu. Jadi orang tua tuh kayak takut ngelepasin gitu loh Kak. Tapi kayak aku kayak ya tapi aku pengen banget gitu. Akhirnya coba-coba terus pas udah lulus alhamdulillah kayak mereka jadi mikir gitu, iya ya, tapi kan ini kan kesempatannya kayak cuman sekali seumur hidup, jadi ya udah, akhirnya dibolehin deh. Di sana setahun ya Mbak, di sana setahun, tapi itu Mbak sambil freelance atau ada apa ya untuk menopang, mamanya contoh, aku nggak tahu ya selama di sana apakah terkendala sama biaya hidup kah atau gimana? Karena kan kita tahu ya biaya tinggal di sana pun nggak, kalau sebenarnya mungkin kalau bagi di sana itu sepadan ya dengan kehidupannya di sana memang sudah lebih tertata, tapi kan secara ketika kita tukar ke mata uang kita kan cukup berasa ya sebenarnya dari sisi gitu kan. Nah itu gimana? Maksudnya apakah pada saat di sana pun Mbaknya coba freelance atau apa gitu dilakukan nggak? Atau memang ternyata orang tua cukup nih biayanya untuk ngebantu Mbaknya di sana gitu? Kalau aku sebenarnya dapat dari orang tua, cuman sebenarnya kalau dari orang tua tuh kayak nggak cukup banget sih karena ya kan karena konversi dari rupiah ke dolar lumayan ini kan tinggi. Apalagi waktu aku di sana kayak dolarnya udah lumayan tinggi gitu pas lagi 13-14 ya 13-14 terus kalau di sana karena aku apply-nya ke sana tuh pakai visa student, jadi aku nggak boleh kerja yang legal gitu Kak. Jadi aku di sana sempet kayak kerja, cuman kerjanya tuh ya kerja sama tetangga kayak gitu. Maksudnya kayak babysitting, terus abis itu bantuin apa di library kayak gitu-gitu sih paling. Terus bantuin kalau dari studinya sendiri gimana Mbak? Kan studinya ini nih apa namanya off setahun ya dari si SMA 2 Negeri Depoknya ini gimana responnya ketika kamu dapat kesempatan exchange-nya sendiri? Kayaknya aku belum tahu ya kalau tapi kayaknya hanya beberapa sekolah aja kan yang familiar dengan sistem exchange-nya sendiri gitu. Respon guru-gurunya gimana pada saat itu? Kalau respon guru-gurunya alhamdulillah kayak support banget sih Kak, soalnya aku kebetulan waktu itu salah satu siswa di SMA aku yang exchange gitu. Jadi kayak maksudnya pertama kalinya mereka punya anak yang bisa exchange ke luar negeri. Oh iya itu dia kan makanya aku firasatku tuh kayaknya nggak familiar nih di Indonesia hanya beberapa kan yang sudah memberikan peluang anaknya gitu. Terus kamu dianggapnya sama sekolah apa nih? Dianggap studi atau kamu dianggap off dulu? Kalau aku di sekolah tuh sebenarnya dianggapnya off. Cuman karena dari lembaga, jadi dari lembagaku itu kayak kan aku waktu di sananya kan kelas 3 SMA. Jadi aku lulusnya di sana Kak. Terus abis itu kayak dapat ijazah di sana. Terus aku langsung nyetarain ke Kementerian Pendidikan di sini. Jadi kamu dianggap lulus berarti? Iya, waktu di Indonesia aku udah nggak ngulang lagi SMA gitu. Tapi kalau dari guru-guru sama kepala sekolah gitu sih mereka semuanya support sih karena ya gitu. Berarti Mbaknya nggak kena ngerasain uan dong kalau gitu? Apa sih? Iya, gak pernah. Gak pernah berarti? Enggak. Iya, alhamdulillah sih. Ya, gitu. Nah, terus kalau dari sisi ininya sendiri pada saat stay di sana ya Mbak, mulai ngerasa yang permasalahan tentang mental health ini Mbak rasain pas kapan sih? Karena kan kalau dilihat dari profilnya Mbak sendiri ternyata kan Mbak sudah mempersiapkan cukup banyak ya, kayak contoh ikut berdebat gitu-gitu kan Mbak juga mengisi hari-harinya dalam setahun itu kayaknya dengan full eksplorasi banget nih gitu. Iya benar. Gimana fasenya Mbak sampai ngerasa kayak punya masalah dengan kepribadian ini? Apakah pada saat pertama kali datang, entah pertama responnya karena kita tahu sendiri ya, maksudnya Amerika kan beberapa juga banyak yang cukup cukup tidak open terhadap anak-anak yang berkerudung karena memang bagaimana mereka sendiri di sekitarnya mereka gitu. Boleh nggak sih fase ada permasalahan mental seperti apa? Kemudian Mbak memilih untuk mengeksplorasi dalam waktu setahun itu atas dasar apa gitu? Oke. Jadi sebenarnya awal mulanya kalau awal mulanya tuh yang pertama sebenarnya kayak aku sempat ada masalah gitu waktu pas datang ke US-nya. Jadi host family pertama itu gak tau ya, aku ngerasanya tuh kayak orangnya kurang stabil gitu host momnya. Jadi kan aku tinggal sama kayak keluarga angkat gitu kan. Terus abis itu host mom yang pertamaku tuh kayak orangnya keras banget gitu loh Kak. Jadi kayak aku nggak boleh ikut ekskul kayak gitu, aku nggak boleh hangout sama teman-teman.
kayak gitu. Terus kayak misalnya aku telat pulang 5 menit aja tuh kayak dia udah marah-marah banget yang sampai kayak ngebentak-bentak. Maksudnya ya bayangin aja kayak anak SMA terus kayak tiba-tiba di negara orang lain sendirian terus tiba-tiba kayak ketemu orang yang maksudnya malah tinggal sama orang yang kayak gitu. Iya. Kayak itu dia nggak punya anak ya, kalau yang si house mommy ini nggak punya anak berarti? punya anak kecil 2. Diperlakukan dengan yang sama juga? Enggak, tapi kayak aku ngerasa kayak she doesn't respect at all gitu loh. Jadi kayak aku nggak bisa kayak punya clear boundaries kayak gitu-gitu. Terus misalnya abis dari kamar mandi nih, terus lupa nutup pintu kamar mandi aja itu dia udah marah sampai yang kayak bahkan itu puncaknya tuh sampai dia pernah kayak banting piring gitu. Gara-gara aku waktu itu kayak jadi mau pergi sama teman kan, tapi perginya tuh kayak mendadak gitu loh Kak. Soalnya temen aku kayak mau pergi terus tiba-tiba ngajakin kayak mau nggak gini. Terus aku bilang mau dong mau gitu kan. Terus akhirnya aku dijemput ke rumah sama temen. Terus akhirnya, tapi aku sebelumnya kayak belum bilang sih emang kayak mendadak gitu loh. Aku pergi gitu ya. Terus soalnya ya gitu deh. Soalnya kayaknya emang mendadak banget. Terus akhirnya puncak-puncaknya dia marah. Terus akhirnya kayak ya udah gitu banting piring terus udah deh. Ya gitu. Terus jadi itu kayak menurut aku impact-nya sangat gede banget sama psikologisku akhirnya karena kayak ngerasa gak punya siapa-siapa terus kayak ketakutan gitu sendirian gitu. Berapa akhirnya, lama Mbak kamu tinggal di sana Mbak? Aku 2 minggu sih waktu itu. Terus akhirnya aku langsung kayak awalnya tuh kan ya kayak dibentak-bentak biasa gitu kan. Nggak biasa juga sih tuh masuknya kayak verbal abuse. Iya itu karena bukan karena bukan anaknya sendiri. Lagi pula kalau setahu aku di negara-negara maju kan lebih kental ya masalah aturan memperlakukan anak itu kan bisa mengadu kan kalau ada apa-apa. Polisi gitu. Malah. Nah terus di situ setelah itu kamu gimana tuh cari penginapan selanjutnya gitu atau gimana sih sistemnya pada saat itu? Iya, nah waktu itu kan aku kayak bingung harus ngapain. Akhirnya aku cerita ke konselornya, tapi konselornya tuh dari kayak yang program exchange-nya gitu. Jadi dia yang bantuin kayak nyari host family kayak gitu-gitu. Terus awalnya tuh dia kayak cuman bilang kayak ya udah kamu komunikasi aja, perbaiki komunikasi sama host family kamu gini. Pokoknya awal tuh dia ngomong kayak gitu sampai aku bilang yang dia sampai banting piring itu langsung kayak oke, ini kamu harus pindah civics gitu. Akhirnya kayak waktu itu aku kayak disuruh nanyain kontaknya sahabatku gitu yang di sana. Terus kayak kamu punya sahabat atau teman dekat nggak? Coba mintain kontak orang tuanya gitu. Kayak bisa nggak kira-kira nerima kamu di rumahnya dia gitu. Untuk sementara sampai kayak dapet host family baru kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya waktu itu kayak langsung pas pokoknya jadi tuh harinya tuh sama gitu loh Kak, barengan semua. Dan tuh kayak it happens so fast karena tuh kayak sekitar 2 mingguan gitulah aku ada di rumah itu. Terus waktu aku ngomong itu besoknya langsung konselornya tuh datang ke sekolah dan aku langsung kayak konselorku tuh langsung bilang oke, nanti kamu pulang sekolah langsung packing barang, kita langsung pindahin kamu ke rumah yang lain kayak gitu. Dan aku have no idea aku bakal pindah ke siapa, aku bakal ke rumah mana kayak gitu. Terus akhirnya dan itu kayak aku langsung serius ini nanti pulang sekolah bener-bener harus packing kayak barang-barang yang buat setahun semua harus packing dalam jangka waktu kayak sebentar gitu. Terus saya konselornya tuh bilang kayak nanti I'll pick you up at 5 sedangkan aku tuh baru pulang sekolah jam 3:30 jadi kan kayak cepet banget harus kayak bener-bener harus cepet banget kan packing apalagi barang buat setahun apalagi kayak packingnya sendirian gitu. Ya udah terus kayak aku bener-bener yang anxious banget kan itu kayak aduh ini gimana gitu. Kayak sekolah jadi ya gitu deh nggak fokus gitu kan. Terus akhirnya ya udah waktu pulang aku langsung buru-buru packing semua. Terus aku pokoknya kata konselorku tuh dibilangin kayak kamu packingnya jangan jangan sampai ketahuan sama host mom ya karena pernah ada kasus kayak mau dipindahin gitu anaknya tapi kayak pokoknya kayak drama gitulah drama terus yang kopernya dibuang lah apa segala macam jadi kayak udah kamu diem aja jadi aku tuh bener-bener kayak aduh bingung Kak harus gimana dong. Iya bener-bener bingung harus kayak gimana. Ya udah kayak aku cuma bisa kayak ya udah nangis terus kayak bro ya Allah ini gimana gitu udah terus kayak udah packing terus akhirnya udah deh langsung dijemput. Tapi kebetulan waktu pas dijemput itu
kan kamarku tuh di lantai atas kan. Jadi tuh kayak aku harus bawa koper ke bawah gitu loh. Nah aku takutnya pas aku bawa Kamu koper ke angkat bawah. ternyata kedengeran gitu. Aku takut banget kan. Terus tapi untungnya waktu pas aku, jadi aku tuh nggak ke bawah sampai si konselorku ini teks aku kayak aku udah depan rumah gitu. Aku nggak ini kayak diam aja di kamar gitu. Terus habis itu akhirnya waktu udah di SMS kayak konselorku udah dateng. Terus ya udah akhirnya aku langsung ke bawah. Tapi untungnya waktu aku ke bawah itu tiba-tiba kayak hosmamku nggak ada gitu. Padahal waktu aku pas pulang tuh dia masih ada di bawah gitu. Untungnya udah nggak ada. Terus ya udah deh. Akhirnya kayak aku Nah udah dari langsung sana faktor pertama kan itu ya Mbak. Berarti pertama karena masalah tempat tinggal juga dan lingkungan gitu ya. Ternyata yang pas lagi 2 minggu awal tuh nggak support. Setelah itu ada kasus apa lagi Mbak yang bikin apa namanya? Ini kan makin menjadi ya. Biasanya kan kalau kita udah di tempat yang safe place harusnya kan lebih healingnya mungkin akan bertahap gitu. Tapi maksudnya udah lebih secure lah Mbaknya gitu. Ada kendala apa lagi sih Mbak selain itu pada saat itu? Kalau kendala selanjutnya sebenarnya tuh jadi aku tuh pindah housewarming kan 3 kali ceritanya. Oh serius? Jadi yang pertama kan yang itu, terus yang kedua tuh yang sementara itu kan. Terus yang ketiga tuh baru yang kayak udah srek banget gitu, kayak baru yang bener-bener kayak srek banget. Nah di yang kedua tuh yang sementara sebenarnya kayak keluarganya baik kayak gitu-gitu. Cuman kalau aku personal waktu itu emang lagi going through something gitu, kebetulan kayak aku lagi ada masalah gitu sama keluarga di Indonesia, maksudnya keluarga aku di Indonesia lagi ada masalah. Jadi kayak akhirnya kebawa pikiran gitu sih Kak. Karena aku kayak ngerasa I couldn't be there ketika ada sesuatu gitu di Indonesia gitu. Dan itu yang menyebabkan aku jadi kayak ya guilty kok aku kayak malah di sini malah kayak seneng-seneng kayak gitu-gitu. Tapi meanwhile my family is having a problem back home kayak gitu. Oke, nah kalau dari sini Mbak, sebenarnya pengambilan untuk Mbaknya sendiri melakukan recovery sama pribadi Mbak, apakah Mbak datang ke konselor atau kayak psikolog yang di sana? Karena kan memang kita tahu ya kalau seandainya di luar negeri itu mereka menyediakan nih Mbak jasa untuk, aku nggak tahu ya kalau di SMA udah ada apa belum, cuma kalau kayak aku di kuliahan itu sudah ada nih Mas, disediakan untuk anak-anak yang kayak kita, yang maksudnya yang kayak international student, itu dapat privilege kalau seandainya memang kita ngerasa there's something wrong with us gitu dalam pribadi kita atau dari pengelolaan mentality kita ataupun time management kita pun bisa konsul kan sama si psikolognya di kampus gitu. Kalau Mbak sendiri healingnya Mbak apakah Mbak lakukan personal atau Mbak dibantu sama pihak ketiga berarti kayak namanya. Mbak gimana kemarin? Iya. Kalau aku kemarin dibantu banget. Jadi kayak aku maksudnya kebetulan alhamdulillahnya aku tuh orangnya terbuka ya, cukup terbuka. Jadi kayak aku cerita aja semuanya gitu ke konselorku. Jadi pertama ke konselor, terus yang kedua ya memang kayak ada ya semacam konselor tapi school counselor gitu sih. Cuman dia emang backgroundnya kayak psikologi gitu emang. Jadi aku sering curhat-curhat ke dia juga kayak gitu-gitu tentang masalah. Terus kayak untungnya di sana tuh gimana ya, kayak aku bersyukurnya gak kayak di sini gitu loh. Karena maksudnya kalau di Indonesia kan kayak misalnya nih, lu gitu doang kayak gitu kan. Maksudnya dari lingkungan sekitar ada yang suka judgement gitu ya. Suka judgement. Jadi kalau aku di sana tuh ngerasa kayak orang-orang tuh lebih gak judgmental, terus kayak aku jadi ngerasa lebih safe buat open up gitu akhirnya. Kalau apa ya dari garis tarik lurus Mbak, sebenarnya yang benar-benar bikin Mbak ngerasa something wrong with yourself itu apa sih Mbak? Apakah karena proses adaptasinya kah atau ada ekspektasi yang nggak terjawab kah? Sebenarnya apa sih yang pada saat itu yang akhirnya menjadi hasil evaluasi Mbak sampai saat ini? Oh ternyata ini loh yang bikin nggak sehat pada saat itu. Apa sih yang jadi keywordsnya ya kalau itu Mbak di saat itu apa sih yang faktor apa yang menyebabkan Mbak sampai ngerasa, kayaknya ada yang nggak bener nih sama mental gue gitu, apa sih Mbak? Kalau faktor, jadi sebenarnya gini yang aku pelajarin banget itu kayak I wasn't taking care of myself properly gitu loh. Jadi kayak aku terlalu sibuk ya maksudnya tuh mikirin kayak apa yang bakal orang lain pikir tentang aku kayak gitu-gitu. Tapi I was too concerned about that. Terus tapi kayak nggak ngurusin diri sendiri, kayak contohnya hal-hal simpel aja ya, kayak sekedar misalnya beresin kamar atau kayak ternyata hal-hal simpel, aku tuh menemukan sekarang kayak ternyata hal-hal simpel kayak gitu, sekedar kayak beresin kamar, ngerawat diri,
terus pakai kalau aku sekarang soalnya kayak pakai body lotion kayak gitu-gitu, atau kayak nyalain aromaterapi itu it's a part of me taking care of myself and it's part of my self love gitu loh Kak. Jadi dulu tuh aku kayak ngerasa karena aku mungkin energinya nggak bagus karena aku nggak taking care of myself, akhirnya aku karena nggak self sufficient aku jadi nggak bisa ya keluarnya tuh jadi negatif juga gitu akhirnya gitu. Cukup ini ya, cukup krusial juga ya poinnya ya. Nah kalau dari sana menyibukkan diri dengan menjadi ikut lomba debat itu sebenarnya memang sudah berniat dari awal sebelum berangkat kah, atau memang ada incidentally gitu kejadian karena sesuatu apa gitu, gimana tuh Mbak pada saat itu? Oke. Oh ini interesting question. Jadi kalau ikutnya sendiri sebenarnya aku dari awal nggak ada niatan sih kayak. Jadi waktu itu kayak pengen nyari ekskul apa ya. Terus aku ditawarin sama guruku gitu kayak kamu ikut speech aja gitu. Terus habis itu waktu ikut speechnya itu guruku kan nanya tuh yang kayak pembimbingnya gitu kan. Terus dia tuh guru history sama psychology juga. Dia nanya, kamu kira-kira mau bawain topik tentang apa nih gitu, terus tentang education atau tentang apa, terus aku masih bingung, maksudnya kayak mungkin aku bisa tentang education atau tentang culture kayak gitu kan. Terus dia bilang, ngomong-ngomong kan gini, sebenarnya kamu kan Islam nih, gimana kalau kamu bawain speech-nya itu yang topiknya tentang Islam aja gitu. Terus aku kayak sure gak apa-apa sih, cuman kayak maksudnya agama tuh kan kayak tabu banget kan Kak kalau misalnya di luar ya di Eropa Amerika gitu kan. Jadi aku sebenarnya agak takut gitu, emang gak apa-apa ya kalau aku bawain tentang itu, ntar kayak dikirain aku kayak antek-antek atau apa gitu lagi gitu kan. Yang kayak pengen membawa gitu ya. Iya kayak gitu-gitu padahal mah kan enggak ya. Terus terus akhirnya kayak ya guruku kayak ya udah ya nggak apa-apa lah, kan justru karena kamu kayak Islam gitu jadi kamu bisa ngomong your perception tentang misalnya terorisme atau apa gitu, bener gak sih ada kayak gitu-gitu di agamamu kayak gitu-gitu. Dan kebetulan kayak guruku ini dia tuh waktu pas summer katanya tuh take summer course tentang Islamofobia gitu. Jadi makanya dia kayak tertarik banget, emang beneran ada kayak gitu-gitu Ya udah deh akhirnya aku speech itu tentang Islam, kayak aku waktu itu judulnya tentang misconception of Islam, jadi kayak aku ngelurusin maksudnya persepsi dari media-media Amerika yang kayak suka bikin kayak cenderung menyudutkan Islam gitu kan Kak. Terus ya udah akhirnya aku kayak ya sebenarnya ya meluruskan aja kalau sebenarnya di agama kita tuh nggak ada yang namanya mengajarkan kekerasan, terorisme, apalagi yang kayak gitu-gitu kan. Gitu deh. Dan alhamdulillah aku waktu speech-nya itu juara 1, terus kayak dapat gold medal kayak gitu. Dan aku kayak itu bener-bener gak nyangka banget Kak, soalnya waktu pas speech-nya itu jadi di sana tuh kayak abis selesai itu pasti kayak ada komentar dari jurinya gitu kan. Dan itu kayak langsung frontal gitu, kalau jelek ya benar dibilang jelek gitu kan. Kalau soalnya kan kayak sefrontal itu kan kalau orang-orang itu. Terus ada satu juri yang kayak nggak suka banget sama speechku gitu, mungkin nggak tahu dia Islamofobia kali atau gimana, kayak dia tuh bilang kayak you are racist kayak gitu-gitu, kayak aku dibilang rasis, dibilang apalah kayak gitu-gitu. Terus ya aku kayak ya udahlah gitu, maksudnya aku kan ya udah yang penting ngelakuin aja gitu. Terus abis itu tapi akhirnya aku kayak nggak nyangka bisa menang itu sih, juara 1 gitu. Tembus medal itu gimana ceritanya, padahal si jurinya ada satu orang yang kontra sama kamu gitu ya. Oke. Nah dari akhirnya kan kembali ke Indonesia berarti cukup banyak dong yang harus distabilkan, karena kan Mbaknya nggak ngerasain jadi terima UAN, terus kemudian pada saat seleksi universitas sendiri gimana sampai bisa masuk di UMS-nya sendiri? Ini UMS kan yang disebutnya ya? Iya. Gimana tuh? Persiapannya sendiri pada saat udah sampai di Indonesia kan nggak semudah itu tuh, karena kan teman-temannya yang lain mungkin udah nyoba dari berapa bulan yang lalu, atau saya kan nggak tahu nih Mbak balik pas kapan gitu. Gimana tuh Mbak menstabilkannya gitu? Sebenarnya waktu aku balik itu kan aku sempet gap year gitu sih Kak, karena nggak balik ke SMA lagi kan, karena udah lulus di sana. Terus jadi waktu pas udah di Indonesia, aku tuh ini sih waktu itu kayak ambisius gitu, pengennya negeri. Tapi yang waktu aku balik ke Indonesia, yang negeri itu udah pada tutup semua pendaftarannya, jadi tinggal yang swasta aja.
Benar. tinggal yang swasta aja kan. Terus akhirnya aku kan balik tahun 2018. Terus aku kayak pengen nyoba yang buat tahun depannya biar aku bisa masuk ke negeri kayak gitu. Terus akhirnya ya udah aku akhirnya gap year terus kayak bimbel gitu-gitu, tapi ya udah keterima di swasta gitu. Tapi jadi mundur setahun beneran. Akhirnya tetap mundur setahun. Tetap mundur setahun. Cuman ya di apa gap year-nya itu aku kayak yang bener-bener ya eksplorasi gitu sih, kayak ikut ini itu apa namanya lomba debat kayak MUN gitu. Terus masih tetap aktif terus ya. Sebenarnya kalau dari sisi Mbaknya kan akhirnya mencetuskan ini nih imbang diri ya. Apa sih Mbak dibalik imbang diri ini? Apakah karena hal-hal itu yang membentuk Mbak membuat si konten ini, atau karena apa sih sebenarnya gitu? Iya, jadi kayak yang udah pernah maksudnya kayak yang tadi aku ceritain kan. Jadi aku sempat ngalamin yang namanya fase-fase down banget yang kayak bener-bener jatuh banget gitu, yang aku sampai ya depresi kayak gitu-gitu. Terus aku kayak merasa waktu itu sampai aku nggak bisa ngelakuin simple task aja, aku tuh nggak bisa Kak, kayak sekedar misalnya mandi kayak gitu, males banget rasanya, kayak hidup tuh kayak nggak bergairah aja gitu rasanya, nggak tahu kenapa. Terus kayak misalnya beresin kamar kayak gitu, pokoknya bener-bener kayak nggak terawat, parah banget sih. Jadi tapi maksudnya aku tuh ketika keadaanku kayak gitu, banyak orang-orang yang nge-support aku gitu, kayak entah itu dari keluarga, dari teman, kayak banyak orang-orang yang bener-bener giving me unconditional love, sampai aku akhirnya ngerasa kayak aku bisa gitu. Akhirnya ya udah aku mulai bangkit dari situ. Terus ketika aku udah mulai healing, udah mulai membaik, udah mulai kayak bisa beraktivitas normal ya kayak biasa gitu, udah mulai ada semangat kayak buat hidup lagi gitu. Aku malah sempet kayak ada pikiran kayak, tapi maksudnya pikiran kayak sempat pengen mau bunuh diri kayak gitu juga pernah Kak. Jadi kayak ekstrim sih yang itu. Iya itu ekstrim memang. Tapi maksudnya belum sampai yang kayak nyoba gitu, belum sih. Cuman kayak sempat terlintas gitu aja, apa aku bunuh diri aja ya kayak gitu sampai pernah, karena ya itu tadi kayak ada suatu masalah yang terjadi di keluarga aku gitu. Tapi akhirnya karena dukungan dari teman-teman, dari keluarga semua yang bener-bener kayak suportif gitu, aku jadi kayak, masa sih aku kayak gini aja mau nyerah gitu. Mungkin kalau misalnya bener-bener memutuskan mengakhiri hidupku, aku nggak bakal bisa, I will miss out on so many great things in life gitu. Akhirnya ya udah deh, aku memutuskan buat ya udah aku harus bangkit nih, dan aku menemukan purpose-ku juga Kak di situ, interestingnya. Jadi kayak ketika aku down gitu, kayak aku bertekad kuat banget, kayak aku harus ngebantuin orang-orang yang ada di posisi yang sama kayak aku sekarang gitu. Maksudnya yang dulu yang aku sempat down gitu kan. Karena aku melihatnya kayak mungkin ya aku di masa-masa aku kayak depresi, masa-masa aku di bawah banget. Itu kalau misalnya aku nggak punya support system, mungkin aku nggak bakal survive gitu Kak. I don't know gitu kan, tapi ya gitu, kayak aku pengen jadi orang yang bener-bener bisa be there for someone yang lagi kayak gitu juga gitu, karena belum tentu orang yang mengalami hal yang sama kayak aku itu punya support system yang sama kayak aku. Jadi aku pengen bikin platform di mana kayak aku dan timku gitu kita bisa kayak sama-sama nge-support orang yang bener-bener butuh bantuan, terutama kayak punya mental health issues juga gitu. Jadi asal mulanya kebentuk imbang diri dari situ sih Kak sebenarnya. Berarti itu ini ya, kalau seandainya dari kontennya sendiri berarti kamu bertim ya. Ini berarti tim kamu memang dari awal memang punya idealisme yang sama, atau di somehow the foundernya gitu, maksudnya yang benar-benar nge-create atau mengarahkan si konten ini akan berkembang seperti itu gitu. Jadi gini, sebenarnya tuh aku kayak pengennya tuh awalnya cuman kayak sharing aja, kita bikin kayak seminar online atau apa gitu-gitu. Cuman jadi aku itu punya beberapa temen yang pernah mengalami hal yang sama, kayak punya mental health issues, yang pernah ada di titik terendah juga di kehidupannya kayak gitu. Meskipun kayak ya kita mungkin kalau dilihat orang kayak ya elah masih kuliah masalahnya apaan sih kayak gitu kan, masih SMA masalahnya apa sih, kayak ya, nanti aku sambung itu iya enggak mungkin kan ada kayak orang-orang yang mikir gitu. Cuman dari situ kita malah
jadi bisa nyatuin visi gitu loh Kak, kayak gimana kalau misalnya kita kayak bikin something yang bisa nge-support orang-orang yang sama kayak kita juga gitu. Akhirnya terbentuklah Imbang Diri itu gitu. Susah nggak sih ngembangin case tentang imbang diri sendiri? Permasalahan apa sih yang sebenarnya kalau namanya Mbak lagi bikin seminar tadi yang webinar gitu atau lagi dari konsul itu, apa sih sebenarnya yang sering banget Mbak jumpai gitu? Permasalahan apa dari pribadi orang-orang yang jadi followers Mbak atau yang ikut dari kontennya Mbak gitu? Yang Mbak dapat tarikan kalau seandainya kita ngomong suicide itu kan udah tahap akhir banget ya, udah benar-benar depresi yang tidak tersembuhkan gini. Kalau seandainya fase-fase mereka datang itu biasanya dari jumlah peminatnya, entah indikatornya apa kurang paham ya Mbak. Cuma apa sih permasalahan yang sering dijumpai sama imbang diri gitu? Kalau permasalahan yang sering dijumpai ya, jadi ini macam-macam sebenarnya. Jadi kayak ada yang kayak langsung ngechat aku. Jadi kan kebetulan kayak kita ada program semacam mentorship gitu kan. Jadi ya semacam support group juga, cuman kayak sambil dibimbing juga gitu kan Kak. Jadi ada yang personal kayak gitu, ada yang kayak open up bener-bener pas lagi di seminar, pas sesi tanya jawab kayak gitu. Nah itu mostly dan surprisingly itu kayak ternyata anak-anak yang muda-muda yang kayak masih SMP kayak gitu juga ada loh Kak. Maksudnya yang kayak maksudnya punya pikiran kayak pengen bunuh diri, pengen gitu. Oh itu udah cukup menjamur berarti, maksudnya. Iya, udah menjamur ternyata banyak. Udah diderita banyak anak-anak itu, tapi mungkin mereka merahasiakan dari keluarga kah? Iya, banyak yang merahasiakan dari keluarga. Jadi kayak karena mereka yang pertama mungkin ada beberapa yang kayak udah open up ke keluarga. Jadi mereka tuh bilang kayak maksudnya ada satu orang waktu itu di seminar pernah kayak cerita gitu. Jadi dia tuh udah open up tentang, jadi dia tuh gini, dia tuh ngerasa kayak anxious, terus setiap dia anxious itu dia tuh selalu lega kalau dia kayak nyilam tangannya. Gitu. Wow. Iya. Jadi kayak dia tuh baru lega kalau dia kayak gitu. Kayak aku itu pasti udah iya udah parah butuh kan. Bantuan itu sih, itu iya nggak kan? bisa bergerak sendiri kayak gitu. Parah kan, maksudnya udah parah banget gitu. Jadi kayak setiap dia ini. Jadi kayak dia tuh selalu bilangnya tuh kayak dia tuh selalu pakai jam tangan yang nutupin bekasnya gitu. Jadi meskipun dia di rumah, ya meskipun dia di rumah tuh dia kayak selalu pakai itu gitu. Dan itu kayak maksudnya untuk menutupi dari orang tuanya. For a while dia emang nutupin gitu kan. Tapi ada suatu waktu dia kayak oke, aku harus open up nih ke orang tua. Dan ketika dia open up ke orang tuanya, dia malah dimarahin Kak. Maksudnya kayak udah kayak gitu, terus dia malah dimarahin. Terus dia bilang kayak dia tuh dipukul gitu sama papanya. Terus ini perempuan lagi anaknya yang cerita. Terus dia dipukul sama papanya. Terus dia malah dibilang kayak, kamu sih kayak jauh dari agama, jauh dari gini, malah digituin. Dan akhirnya dia malah semakin down karena itu. Jadi apa namanya, ya itu aku kayak cukup shock sih sebenarnya. Kayak maksudnya kok bisa ada anak keadaannya kayak gitu, tapi orang tuanya malah merespon kayak gitu loh. Terus ya udah akhirnya kayak aku arahkan dia untuk kayak konsultasi. Kebetulan kan ada kayak semacam advisor dari Imbang Diri kan juga ada yang psikiater gitu Kak. Jadi kayak aku arahkan dia untuk konsultasi ke si psikiaternya itu. Alhamdulillah dia sekarang udah kayak membaik sih. Jadi kayak udah mulai healing gitu. Terus kayak sekolahnya juga udah mulai kayak ada progres gitu. Kalau program mentorshipnya sendiri itu dibuka kuota atau memang akan selalu berjalan gitu sih sebenarnya dari sisi Imbang Dirinya? Kalau mamanya teman-teman ada yang dengar ternyata merasakan hal yang sama gitu kan, aku nggak tahu nih. Itu memang programnya akan dibuka terus gitu dari sisi mentorshipnya atau sebenarnya sistematikanya gimana sih dari Imbang Diri sendiri ngatur ini semua? Jadi kalau mentorship itu kemarin ada, jadi kan ini tuh udah mulai mau pergantian periode tim gitu kan Kak. Jadi itu setiap 6 bulan tuh kayak ganti periode. Nah, satu periode tuh biasanya kayak ada satu mentorship session gitu. Nah, kalau untuk peserta sendiri nggak ada batasan sih, siapa aja, umurnya berapa aja tuh boleh ikut gitu. Jadi nanti yang jadi mentor tuh ada aku sama co-founder yang lainnya juga, sama orang dari tim. Kadang-kadang kita kayak bakal ngundang guest juga untuk kayak bantu support, ngasih saran apa segala macam. Jadi tujuannya memang untuk mendampingi gitu orang-orang yang kayak butuh pendampingan khusus secara mental, atau mungkin kayak sekedar orang yang pengen improve their self, itu juga bisa gitu sebenarnya. Maksudnya nggak harus yang kayak punya mental illness atau gimana gitu ya. Jadi wadahnya masing-masing ya, sesuai sama porsinya gitu. Sesuai sama orangnya juga.
Dari perjalanannya nih setelah setelah dari awal merasakan permasalahan mentalnya sendiri gitu sampai sekarang sudah bisa mengajak teman-teman untuk join bareng gitu. Apa sih tarik lurusnya yang kamu bisa ambil dari sana? Maksudnya gini, kayak mamanya kamu ngerasa what is the problem for this person gitu. Maksudnya apa akar masalahnya sebenarnya gitu. Yang bikin bukannya lebih baik tapi malah menjadi lebih buruk gitu. Maksudnya secara proses bisa jadi sampai tahap yang klimaks tadi gitu. Sebenarnya harus kembali kemana sih mereka ini dari secara, kan kalau kita andikan kita ngomong dalam sehari gitu, pasti kan aktivitas kita antara tidur, makan, kemudian bekerja dan atau belajar dan habis itu kembali lagi dengan rutinitas. Faktor paling besar itu sebenarnya di lingkungan kah atau di pribadinya sendiri sih yang menjadi akar masalah? That's a good question. Wow. Iya. Kalau menurut aku dari diri sendiri sih gimana pun juga, karena gini sebenarnya kayak apapun yang terjadi di luar itu nggak bisa kita kontrol gitu, mau itu kayak positif mau itu negatif. Tapi yang bisa kita kontrol tuh diri kita sendiri. Nah kalau misalnya kayak keadaan kita emang lagi nggak baik, emang susah kan kadang kayak untuk mengontrol kayak gitu. Jadi menurut aku penting juga sebenarnya gini sih, menurut aku mendekatkan diri sama Allah gitu, sama Tuhan gitu ya, itu tuh ada pengaruhnya juga. Cuman mungkin kalau misalnya kayak orang yang punya mental illness atau gimana, kayak lagi ngedown, maksudnya pikiran mereka itu nggak bisa rasional gitu Kak. Jadi kayak kalau misalnya kita kayak langsung nyeramahin kamu kurang deket sama Tuhan bla 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 bla, ya udah mereka malah kabur, malah ngacir, malah kayak nggak suka gitu karena ngerasa yang pertama mungkin dia ngerasa kayak apaan sih gitu, terus yang kedua ngerasa bersalah karena kayak berarti aku nggak deket sama Tuhan, berarti I'm not good enough, kayak ngarahnya itu jadi ke situ gitu loh. Padahal sebenarnya kita mungkin maksudnya kayak nggak ke situ mungkin ya, kayak orang yang ngarahin. Jadi kayak kalau misalnya untuk supporting sendiri sebenarnya kayak harus mengikuti kayak orangnya gitu, arahnya mau kemana, terus kayak bener-bener kayak ingetin dia sama apa hal-hal yang masih dia sukain gitu. Kayak misalnya dia suka coklat, ya udah makan coklat gitu. Jadi terus akhirnya dia pikirannya tuh jadi bisa lebih jernih gitu. Oke, berarti ini yang tahap pertama sebenarnya secara pribadinya sendiri ternyata memang harus mengontrol dirinya. Terus kemudian kalau dari sifat dari orang lingkungan sekitarnya yang sayang sama dia, lebih baik mendengarkan dulu kenapa dia sama memberikan dia ngikutin dulu arah pikirannya dia tuh mereka menerima masukan dari kita lebih kemana berarti gitu ya? Iya, benar. Arah pikirannya tuh masukannya jadi karena maksudnya orang yang kayak gitu nggak bisa dirasionalin. Jadi kalau misalnya mereka kayak marah misalnya contohnya mereka kayak memaki orang tua atau gimana, of course untuk orang yang rasional gitu ya, kayak pasti kan ya memaki orang tua nggak boleh, kayak kamu nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh gini. Tapi kalau orang yang pikirannya lagi kayak gitu dia nggak bisa digituin karena pikirannya lagi nggak rasional. Jadi ya udah iyain aja kayak iya emang itu nyebelin emang kayak gitu. Terus jadi kalau mamanya seandainya kita dalam fase contoh mamanya kita adalah orang tua yang anaknya lagi dalam kondisi tidak rasional nih, kita sebagai orang tua baiknya responnya gimana? Karena kan kadang kan yang bisa ngomong kayak gitu kan posisinya adalah orang pihak ketiga ya, bukan si orang tua gitu. Sedangkan orang tua kan pasti pengennya ngebantu anaknya dong, gimana kenapa nih sama anak ini gitu, kok jadi berubah gitu. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih ada ketemu kasus yang kayak gini yang orang tuanya entah ngadu sama mbaknya gitu tentang anak saya kok gini ya gitu, pernah nggak sih ada kejadian kayak gitu? Kalau dari sisi orang tuanya sendiri sebenarnya gini, jadi kayak harus tahu bener-bener kayak kondisi anaknya gitu. Jadi maksudnya ya itu tadi kan kita kan ada fase-fase di mana kayak orang ini bisa diajak rasional, ada yang kayak fase di mana dia nggak bisa diajak rasional gitu. Jadi kayak harus ada balance di antara itu. Jadi jangan terlalu kayak rasional terus, jangan terlalu kayak di-push terus, kayak enggak kamu misalnya kayak lagi sedih, kayak aku pernah dengar kayak dari psikolog kalau misalnya kita lagi sedih itu jangan buru-buru harus dipaksa kayak untuk happy lagi gitu. Karena akhirnya emosinya jadi nggak keproses. Kalau misalnya nggak keproses, dia bakal numpuk, akhirnya bakal meledak gitu sewaktu-waktu dan meledaknya itu bisa jadi kayak di waktu yang nggak tepat, di pas event yang nggak tepat, pokoknya kayak gitulah. Jadi daripada meledak, mendingan diproses dari awal gitu. Nah, ada fase di mana kayak
mungkin pas anaknya itu lagi ngedown, ya udah support dulu kayak ini dulu. Tapi ketika dia udah mulai kayak udah mulai feeling better, udah mulai bangkit, langsung di-push lagi kayak gitu. Jadi harus ada balance-nya. Jadi jadi bervariasi ya, kapan kita harus mendengarkan, kapan kita harus mengarahkan dia kembali ke jalan yang benernya gitu ya. Iya, benar-benar. Cuma sebenarnya kalau yang ngikutin yang gak kerasionalannya itu emang kalau sebenarnya khusus untuk orang-orang yang ini sih, yang memang butuh support dari segi mentalnya gitu. Tapi kalau misalnya keadaan mentalnya lagi biasa-biasa aja, yang nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada masalah kalau lagi down terus ya di push, nggak apa-apa. Cuman kalau aku kayak ngomong dari perspektif misalnya kayak ya tadi ya, orang yang kayak udah bener-bener kayak commit suicide kayak gitu-gitu kan, maksudnya nggak bisa kan kayak langsung dinasihatin, enggak kamu harus gini nggak bisa, kayak nggak bakal masuk gitu loh, percuma juga, daripada kayak dia malah makin gitu kan, ya udah ikutin aja dulu gitu. Oke, Mbak, kalau seandainya Mbak sendiri gitu, perjalanan kan dari Mbak dulu pernah memiliki mental illness juga, terus kemudian sekarang sudah jadinya membantu orang posisinya gitu. Apakah dengan kita merasakan pernah menjadi orang yang menderita penyakit mental ini menjadi lebih berempati kah, atau sebenarnya memang empati itu bisa datang dengan gitu aja gitu, maksudnya dengan kita banyak bergaul, kita banyak berusaha mengerti orang lain, itu bisa tumbuh, atau memang harus bermasalah dulu sih sebenarnya gitu? Gimana sih menurut Mbak sendiri gitu? Ini interesting banget sih. Kalau menurut aku sendiri sih, jadi sebenarnya kalau aku mungkin aku kayak bisa, kalau dari aku pribadi aku bisa lebih empati sama orang karena aku pernah mengalami hal yang sama gitu kan, kayak ya meskipun mungkin nggak separah yang orang-orang ceritakan ke aku gitu. Tapi empati itu juga bisa ditumbuhkan sebenarnya dari ketika kita kayak banyak interaksi sama orang gitu-gitu. Nah kebetulan aku nggak tahu kenapa ya, dari dulu SMP SMA gitu, aku tuh sering jadi tempat curhatnya orang-orang gitu. Jadi teman-temanku itu kalau cerita apa, pokoknya masalah yang kayak bener-bener yang berat-berat gitu loh Kak, itu bener-bener kayak diceritain gitu, dan aku kayak kadang-kadang sampai shock sendiri, sampai kayak kok bisa ya orang kayak terbuka sampai segininya sama aku gitu. Gitu. Nah, tapi mungkin dari situ juga aku jadi kayak berusaha, mungkin kalau misalnya aku ngelatihnya gimana ya caranya, maksudnya kalau empati itu sebenarnya aku memposisikan kira-kira kalau aku jadi dia kayak gimana sih rasanya gitu. Jadi berusaha gitu, memposisikan kalimat simpelnya ya, maksudnya menyadarkannya untuk kayak kadang-kadang kan kita kayak jadinya refleks ya, maksudnya refleks ketika ada yang curhat malah kita jadi pengen menggurui gitu, harusnya nggak gini, atau kita membalas dengan cara yang salah, itu kan kadang berarti kan kita tidak sedang menjalankan sisi empati kita kan, kita menjalankan sisi rasional kita, harusnya gini gitu kan. Dengan kayak gitu kan berarti dengan cara kita memposisikan diri di dalam posisi dia saat dia sedang curhat, itu berarti salah satu yang metode mudahnya empati itu muncul berarti ya. Iya, benar-benar. Terus juga sama ini sih, kayak listening without judgment itu juga penting. Jadi kayak netral aja, maksudnya jadi gini, setiap orang tuh kan punya persepsinya masing-masing. Jadi apapun yang, maksudnya misalnya ada orang curhat nih, apapun yang dia katakan itu sebenarnya bukan positif, bukan negatif, jadi nggak keduanya gitu loh. Jadi kita bener-bener kayak nge-observe dari luar, terus kayak oke, kira-kira aku bisa ngebantu orang ini di sisi mana kayak gitu. Jadi kalau udah bisa mulai nge-observe dari luar kayak gitu dan bisa lebih netral, akhirnya kita malah kayak lebih enak sih, maksudnya ngasih masukannya tuh lebih enak, terus orangnya juga jadi nyaman kan, karena nggak langsung di-judge kayak gitu. Nah, kita udah panjang banget nih Mbak kebetulan sesinya. Nah, aku mau ngasih aku mau bertanya satu hal lagi terakhir. Kalau menurut Mbak sendiri, untuk kan kalau aku bilang profil Mbak itu benar-benar digarap ya, maksudnya siapa kamu di masa mendatang, mungkin kamu sedang dalam tahap menggalinya dan membuat profil kamu semenarik mungkin dari sekarang gitu. Kalau Mbak sendiri, untuk sampai ke sana, mungkin ada teman-teman lain yang ternyata ingin membuat profilnya itu menarik, dan habis itu dia mempersiapkan masa depannya dia juga gitu. Apa sih yang mau Mbak kasih tipsnya Mbak gitu dalam menjalaninya, terus kemudian tetap konsisten sama cara-caranya sendiri gitu. Apa yang Mbak mau kasih pesan ke teman-teman muda lainnya terkait kalau seandainya mereka gagal, kalau seandainya mereka mau bermimpi tinggi gitu, patokan apa yang bisa dikasih buat teman-teman supaya mereka lebih baik lagi mungkin dari secara prosesnya ketimbang yang Mbak yang sempat kan kalau kita bilang
Mbak sempat gagal gitu. Apa sih yang akan Mbak ngomong ke diri Mbak dulu pada saat muda, tapi untuk teman-teman gitu sampai saat ini gitu. Oke. Wow. Kalau aku ini sih, I wish waktu dulu aku kayak ada orang yang bisa ngomong ke aku it's okay gitu loh. Jadi sebenarnya gini, kadang-kadang kalau misalnya aku tuh orangnya termasuk gak tahu ya, mungkin perfeksionis atau apa, tapi kayak aku ngerasa kalau misalnya aku udah mengalami satu failure di satu hari, maksudnya misalnya gini, contohnya aku target mau bangun pagi, terus aku bangunnya kesiangan. Nah, terus aku tuh kayak ngedown gitu loh, kayak aduh aku tadi kok maksudnya kesiangan bla 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 kayak gitu. Nah, itu kan maksudnya kayak wajar gitu kan. Maksudnya ada perasaan-perasaan guilty atau apa. Tapi maksudnya at the end of the day we have to learn to forgive ourselves juga gitu. Jadi maksudnya kayak apapun yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan, jadi jangan jadikan kesalahan itu tuh buat penghambat kita gitu. Justru kayak oke, aku mungkin salah, tapi we have to remember ya, kayak aku pernah denger talk show-nya Oprah gitu, terus Oprah tuh kayak ada quotes yang bagus itu bilang, when you know better, you do better gitu. Jadi kayak kan kita udah tahu nih kita salah, terus kalau misalnya kita udah tahu ya udah kita berarti bakal bisa memperbaikinya lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin kesalahan, entah itu kesalahan dalam mengambil keputusan atau misalnya kesalahan ya macam-macam lah, kegagalan apa segala macam, selalu berpikir bahwa there's always a second chance gitu untuk kita berubah, dan waktunya adalah saat ini sekarang gitu. Jadi bukan besok, bukan nanti, bukan minggu depan, bukan kapan, tapi kayak ya udah sekarang gitu loh. Jadi perubahan itu harus dilakukan ya saat ini gitu. Saat kita ya mungkin habis melakukan kesalahan itu, tapi ya it's okay gitu. Gak ada manusia yang sempurna, gak ada manusia yang pernah luput dari kesalahan kayak gitu. Tapi tinggal gimana caranya dari kegagalan atau kesalahan itu kita bisa grow, bisa bangkit lagi, bahkan bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, terima kasih banget Mbak. Sarannya bagus banget Mbak Insi. Nah, jadi buat teman-teman dari Cerita Muda, jangan pernah putus asa. Karena sebenarnya kegagalan itu mungkin bisa jadi keberhasilan yang tertunda, tinggal gimana kita menyikapi kesempatan berikutnya. Jangan pernah lupa juga untuk memperbaiki terus dan menjaga emosi ya Mbak ya. Kalau dari pesan-pesannya Mbak dari tadi awal sampai sekarang kan bagaimana kemampuan kita menjaga emosional kita, terus kemudian bagaimana kita tetap fokus lagi ke jalan apa sih sebenarnya tujuan hidup yang kita pengen capai, itu sangat penting. Buat teman-teman Cerita Muda, kalau seandainya ada pertanyaan boleh komen-komen di Instagram kami, dan stay tune terus di Cerita Muda. Jangan lupa juga untuk kunjung-kunjung di Instagramnya Mbak Insi, di Mbak Insi sendiri. Nah, kita nikmati terus Cerita Muda di sesi selanjutnya.